Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi untuk guru-guru hebat di Indonesia, terutama di Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan mengapa saya menjadi guru. Ya, pada awalnya memang saya tidak punya cita-cita dari kecil. Itu bukan cita-cita saya menjadi seorang guru. Karena orang tua saya mengharapkan saat itu agar saya menjadi seorang tentara kuat. Karena bapak saya itu seorang tentara. Jadi beliau mengharapkan saya untuk bisa jadi tentara. Namun Allah berkehendak lain. Beliau meninggal saat saya sedang duduk di bangku kelas 2 SMP. Ya. Jadi setelah tamat dari SMP, saya bingung. Saya tidak tahu sekolah mana yang harus saya tuju. Saya harus sekolah di mana, gitu kan? Akhirnya kakak saya menganjurkan saya untuk sekolah di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Oke, saya terima. Saya terima 3 tahun sekolah di SPG, saya jalani, saya sekolah. Selesai tamat dari SPG, saya kembali ke daerah saya semula di Kintamani. Saya mengajar honor. Nah, saya mencoba untuk ikut honor di SD di Banyuasin. Karena memang orang tua saya memang tinggal di Banyuasin. Jadi saya honor di situ, belum sempat saya memasukkan lamaran, tiba-tiba kepala sekolah datang ke rumah dan mengajak saya untuk mengajar di SD yang dia pimpin. Sesuatu benar bagi saya. Alhamdulillah, dengan semangat dan senang hati mengucap syukur pada Allah, saya ada yang mengajak mengajar. Belum saya memasukkan lamaran, tapi saya sudah diajak mengajar di sekolah itu. Dengan semangat saya pergi ke sekolah itu dan berkenalan dengan staf dan guru yang ada di sana. Dan sampai beberapa hari saya mengajar di situ, ada seorang guru yang menanyakan pada saya, Yuli, kapan kau masuk ke lamaran? Kok tiba-tiba kau ngajar baik? Ya, dengan wajah polosnya saya jawab, oh yuk, aku nih tidak masuk ke lamaran yuk. Aku diajak parat, kemarin para anak rumah nyuruh aku ngajar di sini. Begitulah percakapan singkat saya dengan senior guru yang ada di situ. Ternyata di situ sudah ada 3 teman saya yang mengajar di sekolah itu. 3 orang yang tamat SPG bareng saya, serempak dengan saya tamatnya. Mereka juga teman saya waktu di SMP. Dan saya yang masuk di sana duluan. Sementara 3 orang teman saya tadi belum dipanggil. Nah, disitulah guru-guru di situ, karena ada juga adiknya yang melamar di situ, tapi adiknya yang bukan keterima, tapi saya yang mengajar di situ. Itulah kejanggalan bagi mereka. Saya setiap hari saya disinggung, disindir, bahkan menurut saya itu dibully. Saya dikatakan keluarga kepala sekolah, saya dikatakan bawaan kepala sekolah, saya dikatakan anak kesayangan kepala sekolah. Saya terima. Namun lama-kelamaan saya juga capek ya, apa sih rasanya tuh nggak enak ya dibegitukan. Akhirnya saya nggak betah dan saya pun berhenti honor di situ. Jadi saya kembali lagi ikut orang tua saya. Kami semua pindah dari Banyuasin, pindah ke Kota Palembang, tepatnya di Talang Putri, di Pelaju Talang Putri. Tidak lama di situ saya melihat di mana ada SD dan saya pun mencoba melamar untuk mengajar honor. Alhamdulillah dengan sangat mudah saya masuk ke SD situ, saya langsung diterima karena memang di situ kekurangan guru, dan saya honor di situ di SD 223 Talang Putri waktu itu namanya. Jadi saya mengajar di sana cukup lama, sampai 4 atau 5 tahun lah begitu. Ya, hukum alam sih sudah ya, yang namanya honor harus keluar di saat sekolah tersebut ada PNS yang akan masuk. Memang saya tidak diberhentikan, tapi saya merasa tidak punya kelas. Akhirnya saya keluar. Saya mohon izin baik-baik dengan kepala sekolah, saya keluar karena saya juga tidak punya kelas di situ. Dan saya tetap mencari tempat untuk mengajar. Sembari saya tidak mengajar, rupanya ada
kepala pejabat kelurahan lah gitu ya, Pak Lurahnya, dan bekerja sama dengan Pertamina, mereka akan mendirikan sebuah TK di Talang Putri tersebut, TK binaan Pertamina. Karena saya saat itu juga tamatan SPG, maka saya dipanggil oleh kepala desa, oleh Pak Lurah untuk mengajar di TK tersebut. Saya pun dengan senang hati menerimanya, alhamdulillah rezeki lagi nih. Oke, saya masuk, saya diterima, dan saya juga disuruh menjadi kepala sekolah di TK tersebut. Ada pengawas juga hadir di situ, mereka menanyakan basic saya. Saya tamat SPG Bu, saya bilang, oh Yuli kamu nggak cocok kalau di TK, sebagusnya kamu itu ngajar di SD. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke SD? Jadi sembari saya mengajar di SD, saya siangnya ikut mengajar di SD. Nah di situ saya mengajar di SD Talang Putri juga. Di situ mengajar dapat beberapa tahun, ya sama problemnya seperti di SD yang awal tadi di 2230. Saya pun keluar dari SD itu saat sekolah itu mempunyai guru PNS yang masuk ke situ. Saya keluar lagi. Oke, enggak apa-apa, saya bilang kan. Nah, di situ saya ketemu dengan teman saya yang pernah honor, yang pernah ngajar dulu di PNS, dan saya masih honor. Saya ketemu dengan dia. Saya sudah tidak mengajar lagi. Saya ketemu di pasar dan dia menanyakan, kau ngajar di mana Yuli? Saya bilang, yuk aku tidak ngajar yuk, lah berhenti yuk, olehnya ada PNS yuk, tak biasa lah yuk. Oke, dia bilang, pokoknya besok ayu tidak mau tahu, kau besok datang ke SD ayu di Tegal Genangun Sano. Ialah SD ini, ialah SD tempat saya mengajar di sini. Di situ saya mengajar bukan pula menjadi guru tetap, hanya menggantikan guru yang akan berangkat haji. Ya oke lah, nggak apa-apa, saya jalani selama 1 bulan lebih lah saya ya mengajar di situ, dan guru yang berangkat haji sudah kembali lagi, otomatis saya tidak punya kelas. Nah, sampai itu saya ada tes PNS di 2013, saya ikut tes. Oke, berjalan tesnya sampai pada masanya saya pun pengumuman nama saya tidak ada. Saya tidak lulus di situ. Oke, berbesar hati, walaupun tidak lulus, saya tetap semangat mencoba untuk tidak patah semangat. Walaupun tidak lulus, saya masih tetap honor, saya tetap semangat. Karena saya sadar di sini walaupun saya honor, saya tidak merasa rendah diri. Mengapa? Ya karena saya juga sarjana. Saya juga mempunyai pendidikan mengajar, saya benar-benar di SPD, benar-benar saya guru. Hanya saja saya belum PNS, belum bergaji besar istilahnya itu kan. Jadi saya tetap semangat, dan di situ ada lagi tes lagi. Setelah itu tes khusus untuk P3K yang tersisa di 2013 kemarin yang tidak lulus, kami dipanggil lagi untuk tes P3K. Saya tes P3K di 2019. Saya tidak lulus lagi. Dengan pengumumannya saya tidak lulus lagi. Oke, tetap saya semangat, tetap saya semangat. Menyemangati diri sendiri itu lebih terasa daripada menyemangati diri orang lain. Jadi di situ saya sempat berpikir, kenapa saya selalu tidak lulus? Setiap kali ikut tes saya tidak lulus. Mengapa ya? Kenapa ya? Apa ya sebabnya? Nah, jadi saya berpikir sendiri, saya coba untuk memperbaiki identitas saya. Mencoba saya telusuri di mana salah apakah identitas saya salah? Ternyata benar, identitas saya salah. Tanggal lahir saya terbalik. Semestinya saya lahir tanggal 8 bulan 7. Di identitas saya yang terdaftar itu tanggal 7 bulan 8. Saya ketemu salahnya di situ. Lanjut tes lagi, P3K lagi. Di sini tesnya bukan kaleng-kaleng. Tesnya saya ini digabung dengan guru-guru yang usianya masih sangat muda dibanding dengan saya. Mereka masih sangat muda, yang sudah jelas kemampuan IQ dia berpikir jauh lebih daripada saya. Ya, saya tetap saya coba, mudah-mudahan saya di sini bisa lulus. Persaingan memang ketat, dan Allah memberikan rezeki untuk saya. Saya lulus di 2020. Saya lulus menjadi guru P3K.
Alhamdulillah, saya sekarang menjadi guru P3K di SD Negeri 226. Nah, kalau pertanyaannya, mengapa saya menjadi guru? Itu jawabannya karena izin Allah. Karena kehendak Allah saya menjadi guru. Walaupun bagaimana, saya tetap semangat menjadi guru. Nah, di situ semangat saya itu untuk jadi guru itu saya akan tularkan, saya akan bagikan dengan adik-adik yang baru lulus PNS P3K ini. Saya bagikan pengalaman saya ini. Saya Melu saya jadinya. Saya pernah merasakan pahit dan sangat pahit getir bagaimana saya sampai di titik ini. Bagaimana saya bisa mencapai seperti sekarang ini. Saya berjuang, saya demo, kami ikut unjuk rasa di demo di Istana Presiden. Saya ikut tiduran di Bundaran HI, itu saya pernah rasakan. Saya pernah beramai-ramai dengan teman saya hampir tergencet saat itu kami demo di tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau tidak salah, itu 2012 ya, apa 2000 bukan 2014 deh, benar 2014 kami demo. Nah, itu loh anak-anak, adik-adik, beratnya saya berjuang, beratnya saya ini untuk jadi seperti ini. Alhamdulillah, kalian harus bersyukur. Kalian bahkan ada di antara kalian yang lulus tanpa tes. Umur kalian masih sangat belia, masih sangat muda. Kalian sudah tes, sudah lulus P3K, sudah ASN. Jadi saya di sini berharap menghimbau sekali, tolong baik-baiklah mengajar, baik-baiklah mendidik anak-anak, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bayangkan dulu saya berjuang mati-matian untuk menjadi seperti ini. Dan kalian sudah, alhamdulillah, sudah enak, bekerjanya sudah bagus, tempatnya juga sudah bagus, sekolahnya sudah bagus. Nah, di sini kalian harus syukuri, kalian harus benar-benar menghargai pemberian Allah yang tiada tara ini untuk kalian semua camkan. Baik-baiklah mengajar. Dan satu pesan saya, jangan meminta sesuatu dari apa yang telah kalian berikan pada anak-anak kalian. Ada anak-anak murid kita ya, meminta imbalan contohnya, hanya untuk sebuah jam tangan, hanya untuk sekaleng roti kongguan, kalian menjatuhkan harga diri. Jangan seperti itu. Kita ini guru bermartabat. Kita ini guru. Jadi pandangan masyarakat dengan seorang guru itu adalah sosok yang paling baik di mata mereka. Jadi kalau kita meminta imbalan dengan apa yang telah kita berikan, guru macam apa kita? Ya, jadi yakinlah kalau kita guru yang baik, kalau kita guru dicintai oleh anak-anak kita, sudah pasti wali murid pun akan menghargai kita dengan cara mereka sendiri. Tidak perlu kita meminta pada mereka, tidak perlu ucapan dari mereka. Mereka akan sadar dengan sendiri, oh guru itu bagus, oh guru itu hebat. Ayo kita ucap selamat untuk dia, kita apalah inspirasi mereka nanti untuk kita. Jangan meminta pada wali murid. Itu pesan saya kepada adik-adik yang baru diangkat untuk menjadi guru ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ceritakan pada saat ini. Ucapan saya satu, semangat mendidik anak-anak, semangat menjadi guru, jadilah guru kebanggaan anak-anak kita. Jadilah guru yang dipercaya oleh wali muridmu untuk menitipkan buah cintanya kepada kita. Kalau kita baik, sudah pasti kita akan dianggap baik oleh wali murid kita, oleh semua lingkungan di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit cerita saya ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Terima kasih.